Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kami mempresentasikan hasil yang telah kami buat, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok saya yang berjumlah 2 orang. Yaitu pertama, Dirpin sebagai saya sendiri dengan MPN 20 40 30 20 46. Yang kedua, Efren 20 40 30 52. Baik, untuk materi yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu tentang analisis rangkaian teorema superposisi. Teorema superposisi adalah arus yang melalui atau tegangan pada sebuah elemen dalam sebuah jaringan linear 2 arah yang memiliki beberapa sumber sama dengan jumlah aljabar arus atau tegangan yang dihasilkan secara terpisah oleh masing-masing sumber. Teori teorema superposisi dasar superposisi terdapat pada sifat linear. Teorema superposisi menyatakan bahwa tegangan pada atau arus yang melalui sebuah elemen dalam rangka linear adalah penjumlahan dari tegangan pada sebuah elemen untuk setiap sumber tegangan yang aktif sendiri. Prinsip teorema superposisi membantu kita untuk menganalisa rangkaian linear dengan lebih dari satu sumber bebas dengan menghitung kontribusi setiap sumber bebas secara terpisah. Teorema superposisi ini hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linear. Rangkaian linear adalah suatu rangkaian di mana persamaan yang muncul akan memenuhi jika Y sama dengan Kx, K sama dengan konstantan, dan variabelnya X sama dengan variabel. Pada setiap rangkaian linear dengan beberapa sumber tegangan, sumber arus dapat dihitung dengan cara menjumlahkan aljabarkan tegangan arus yang disebabkan setiap sumber independen bebas yang bekerja sendiri dengan semua sumber tegangan. Arus independen bebas lainnya diganti dengan tahanan dalamnya. Pengertian dari teorema di atas bahwa jika terdapat sebuah sumber bebas maka teorema superposisi sama dengan N sebuah keadaan rangkaian yang dianalisasi, di mana nantinya N buah keadaan tersebut akan dijumlahkan. Baik, di berikutnya adalah beberapa unsur, yaitu yang pertama kita menggunakan satu sumber bebas, satu waktu dan menonaktifkan sumber bebas lainnya. Yang kedua, tak bebas, dibiarkan aktif karena dikendalikan oleh variabel rangkaian. Baik, untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan Saudara Efren. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudara Delpin. Kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, matikan semua sumber bebas, sisakan satu sumber. Temukan keluaran dalam kurung tegangan atau arus terkurung sesuai sumber aktif menggunakan teknik pada penjelasan sebelumnya. 2. Ulangi langkah 1 untuk tiap sumber bebas. Yang ketiga, tentukan total keluaran dengan penjumlahan aljabar tiap keluaran sesuai sumber bebas. Lanjut. Teorema superposisi, jika terdapat beberapa sebuah sumber tak bebas, maka tetap saja teorema superposisi menghitung untuk N buah keadaan dari N buah sumber yang bebasnya. Rangkaian linear tentu tidak terlepas dari gabungan rangkaian yang mempunyai sumber independen atau sumber bebas. Sumber depend, sumber tak bebas, linear. Sumber depend atau
tegangan sebanding dengan pangkat suatu dari tegangan atau arus lain, atau sebanding dengan jumlah pangkat satu besaran-besaran tersebut. Dan elemen resistor atau R, induktor atau L, dan kapasitor atau C. Menganalisa rangkaian dengan superposisi memiliki satu kekurangan besar. Dapat memberikan pekerjaan tambahan. Jika rangkaian memiliki 3 sumber bebas, kita mungkin harus menganalisa 3 rangkaian sederhana untuk menghasilkan keluaran tiap sumber bebas yang aktif. Bagaimanapun, superposisi membantu untuk mengubah rangkaian kompleks menjadi rangkaian sederhana melalui penggantian sumber tenaga menjadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit. Lanjut, kita langsung masuk saja ke analisa rangkaian teorema superposisi. Teorema ini menghilangkan semua sumber bebas dan membiarkan satu sumber aktif pada saat waktu dalam kurung waktu sumber bebas aktif untuk satu rangkaian superposisi. Kita menghitung drop tegangan dan atau arus pada elemen yang diinginkan untuk tiap rangkaian superposisi. Langkah akhir adalah menjumlahkan semua nilai pada elemen yang diinginkan. Lanjut, langsung saja kita masuk ke rumus teorema superposisi. Teorema ini hanya digunakan untuk rangkaian linear. Rangkaian linear adalah rangkaian memenuhi Y sama dengan Kx, di mana K sama dengan konstanta, X sama dengan variabel. Untuk tiap rangkaian linear dengan beberapa sumber tegangan atau sumber arus dapat dianalisa menggunakan penjumlahan aljabar tegangan atau arus yang dihasilkan untuk tiap sumber bebas yang aktif sendirian. Ketika sumber bebas yang lain diganti oleh impedansi internal, jika terdapat N sumber bebas dalam sebuah rangkaian, maka kita akan memiliki N persamaan berdasarkan sumber bebas yang aktif dalam satu waktu. Pada akhirnya, semua persamaan untuk tiap kondisi rangkaian akan dijumlahkan. Meskipun terdapat sumber tak bebas, teorema superposisi hanya akan fokus pada N sumber bebas. Rangkaian linear dibentuk dari sumber bebas, sumber tak bebas, dan elemen pasif, resistor, induktor, dan kapasitor. Baiklah, untuk rangkaian berikut ini dapat dianalisa dengan mengkondisikan sumber tegangan aktif bekerja sehingga sumber arusnya menjadi tidak aktif. Diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. Oleh sebab itu arus I dalam kondisi sumber arus OC yang menjadi mengalir di R10 ohm 10 ohm dapat ditentukan. Nah, di sini telah kami ambil foto dari untuk contohnya, yaitu bisa dilihat sendiri.
Kemudian dengan mengkondisikan sumber arus aktif bekerja, maka sumber tegangan tidak aktif diganti dengan tahanan dalam, yaitu 0 atau rangkaian short circuit. Di sini arus I dalam kondisi sumber tegangan SC yang mengalir di R10 ohm dapat ditentukan juga. Akhirnya dengan penjumlahan aljabar kedua kondisi tersebut, maka arus total akan diperoleh. Nah, di sini untuk contoh arusnya itu ada kami ambil dari Google sebagai contoh untuk presentasi hari ini. Di sini ada fotonya, bisa dilihat sendiri. Oke. Baiklah, untuk yang prosedur 4-nya ada 4 prosedur perhitungan superposisi. Contohnya, itu kita lanjutkan ketiga, proses dapat diulangi lagi dengan sumber lainnya. Baik, di sini ada juga materi foto dan Google yang telah kami ambil sebagai contoh, yaitu 6 sejajar sama 4 sama dengan 6.4 per 6.4 sama dengan 24 per 10 sama dengan 2,4. I2 sama dengan 6 volt per 6 titik sama 6.4 ohm sama dengan 0,94 ampere. I1 sama dengan 0,94 per 10 sama dengan 0,38 ampere. I sama dengan 0,94 6 per 10 sama dengan 0,56 ampere. Yaitu yang keempat, jumlah arus secara aljabar akan memberikan nilai yang valid kombinasi kedua gambar yang berhubungan buka, yaitu I1 sama dengan I1 kurang I1 sama dengan 1,5 kurang 0,338 sama dengan 1,12 ampere.
Yang kedua I2. I2 kurang I2 sama dengan 0,75 kurang 0,94 sama dengan 0,19 ampere. Yang untuk I-nya, I tambah I sama dengan 0,75 tambah 0,56 sama dengan 1,31 ampere. Baik, untuk contoh soal 1, tentukan nilai I dengan superposisi. Nah, di sini ada kami dapat contoh soal, yaitu ada dari Google. Jawab, pada saat sumber VS sama dengan 17 volt aktif bekerja, maka sumber tegangan 6 volt diganti dengan tahanan dalamnya yaitu 0 atau rangkaian short circuit dengan sumber arus 2 ampere diganti dengan tahanan di dalamnya yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. Nah, di sini ada foto atau contoh soal yang telah diberikan atau kami ambil dari Google, yaitu 3 ohm. 3 ohm sejajar sama dengan 0 ohm sampai RP1 sama dengan 0 ohm. 2 ohm sejajar sama dengan 2 ohm sampai RP2 sama dengan 2 kali 2 per 2 tambah 2 sama dengan 1 ohm. VR P2 sama dengan 1 per 1 tambah 3 kali 17 sama dengan 17 per 4 volt. Hingga I1 min VRP2 per 2 sama dengan min 17 per 8 ampere. Pada saat sumber VS sama dengan 6 volt aktif bekerja, maka sumber tegangan V diganti dengan tahanan dalamnya yaitu 0 atau rangkaian short circuit dalam sumber arus 2 ampere diganti dengan tegangan dalamnya yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. Baik, untuk contoh soal yang kedua akan dibawakan Saudara Efren. Saudara Efren dipersilakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan di contoh soal yang kedua. Ada sebuah gambar rangkaian yang sudah kami ambil dari Google. Ada sebuah contoh. Langsung saja kita masuk. 3 ohm sejajar dengan 2 ohm sampai RP1 RP pangkat 1 sama dengan 3 kali 2 per 3 tambah 2 sama dengan 6 per 5 ohm. R2 sama dengan RP pangkat 1 tambah 2 ohm sama dengan 6 per 5 tambah 2 sama dengan 16 per 5 ohm. R2 sejajar 3 ohm sampai RP2 sama dengan 16 per 5 kali 3 per 16 per 5 tambah 3 sama dengan 48 per 31 ohm. I2 sama dengan 6 per RP pangkat 2 sama dengan 6 per 48 per 31 sama dengan 31 per 8 ampere. Pada sumber IS sama dengan 2 ampere aktif atau bekerja, maka sumber tegangan 17 volt diganti dengan tahanan dalam yaitu 0 atau rangkaian short circuit dan sumber tegangan 6 volt diganti dengan tahanan dalam yaitu 0 atau rangkaian short circuit. Oke, yang di bawahnya nih ada sebuah contoh lagi rangkaian, contoh rangkaian. Kita langsung saja masuk ke jawabannya. 3 ohm sejajar 2
ohm sampai RP pangkat 1 sama dengan 3 kali 2 per 3 tambah 2 sama dengan 6/5 ohm. 3 ohm sejajar 0 ohm sampai RP pangkat 2 sama dengan 0 ohm. I pangkat 3 sama dengan 2/2 tambah 6/5 kali 2 sama dengan 5/4 ampere. Sehingga I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. I sama dengan minus 17/8 tambah 31/8 ditambah 5/4 sama dengan 24/8. Dan hasil akhir dari contoh soal nomor 2 adalah 3 ampere. Oke, terima kasih. Baiklah, inilah hasil presentasi yang telah kami presentasikan pada hari ini. Jikalau ada tutur kata yang tidak menyenangkan atau kurang baik didengar, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.